Pemirsa, saat ini semua mata sedang tertuju ke Mahkamah Konstitusi. Semua menunggu seperti apa putusan MK tentang gugatan Undang-Undang Pemilu. Apakah terbuka, tertutup, atau mungkin tertunda? Namun ketika putusan belum diketuk, mayoritas partai di parlemen ramai-ramai mengingatkan MK untuk tidak bermain dua kaki. MK harus konsisten dan cermat mana yang menjadi ranahnya, mana pula yang menjadi ranah pemerintah dan DPR. Saya akan mengulasnya bersama dengan anggota Komisi 2 DPR RI fraksi Partai Amanat Nasional, Guspardi Gaus, dan Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion, Dedi Kurniasyah. Selamat malam Pak Guspardi, Mas Dedi. Selamat malam Mbak Sylvia. Oke, baik. Baik, Pak Guspardi. MK memang disebut-sebut akan mengubah atau diduga akan mengubah sistem pemilu. Tapi kan faktanya sampai saat ini belum terbukti. Tapi kenapa fraksi Anda dan juga 7 fraksi lain di DPR kemarin kita lihat cukup reaktif menyikapinya? Ya, terima kasih. Dari berita-berita yang kita dengar dan dilansir oleh berbagai mass media, diindikasikan bahwa Mahkamah Konstitusi akan memutuskan gugatan yang disampaikan oleh beberapa elemen masyarakat bahwa diduga Mahkamah Konstitusi akan memutuskan persoalan itu menjadi proporsional tertutup. Padahal ketika kami DPR diminta oleh Mahkamah Konstitusi untuk meminta pandangannya. Lalu kami Komisi 3 sebagai wakil institusi DPR sudah menyatakan sikap bahwa DPR secara institusi menyatakan meminta kepada Mahkamah Konstitusi manakala akan memutuskan persoalan yang berkaitan terhadap proporsional yang diajukan oleh elemen masyarakat itu diminta untuk tetap menggunakan sistem proporsional terbuka. Begitu juga dari pihak pemerintah yang diwakili oleh Pak Baktiar sebagai Dirjen Hukum, di mana saya juga menyimak apa yang disampaikan oleh pihak pemerintah tersebut. Malah kami fraksi 8 dari 9 fraksi menyatakan sikap. Fraksi adalah perpanjangan partai. Partai adalah sebagai peserta pemilu. Ya. Artinya adalah ada dimensi-dimensi yang ingin saya sampaikan. Sebagai wakil rakyat meminta kepada MK agar pelaksanaan pemilu 2024 itu adalah sistem terbuka. Ini adalah suara rakyat. Manakala Mahkamah Konstitusi memutuskan dengan sistem tertutup, tentu banyak pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh masyarakat. Kenapa peserta pemilu saja menginginkan? Dari sekian banyak peserta pemilu, menginginkan semuanya adalah sistem profesional terbuka. Kenapa seandainya diduga Mahkamah Konstitusi itu memutuskan sistem profesional tertutup, tentu banyak pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh para elemen masyarakat, para pengamat dan lain sebagainya. Ada apa Mahkamah Konstitusi? Jadi wajar ya kalau timbul pertanyaan, ada apa dengan Mahkamah Konstitusi kalau ya seandainya memutuskan sistem pemilunya menjadi tertutup, padahal peserta pemilunya saja mayoritas 8 dari 9 fraksi di DPR itu menginginkan sistem pemilu terbuka. Mas Dedi, berarti jika sampai hal yang tidak dikehendaki itu terjadi menjadi putusan MK, apakah wajar jika kita ada curiga ada intervensi politik yang besar di situ? Ya, kecurigaan itu saya kira rasional. Kalau kita bisa kembali membaca kewenangan atau fungsi dari Mahkamah Konstitusi. MK ini kan sebetulnya adalah produk reformasi. Sementara sistem pemilihan terbuka itu juga bagian dari produk reformasi.
Kalau kemudian sebagai produk reformasi kemudian mau dikembalikan lagi pada orde lama, orde baru begitu ya, maka mau tidak mau ada semacam pengkhianatan konstitusi yang dilakukan oleh orang-orang yang sebenarnya diberi tanggung jawab untuk menjaga konstitusi itu. Nah, masalahnya kemudian sebetulnya bukan persoalan apakah ini diinginkan oleh partai politik atau tidak, tapi ini berkaitan dengan hak konstitusi warga negara sekaligus dengan sistem politik kita. Kalau kemudian pemilihan umum itu dilakukan dengan cara tertutup, dia tidak saja persoalan pemilihannya yang hanya milik partai politik, tapi itu akan mempengaruhi bagaimana sistem keterwakilan publik atau keterwakilan daerah-daerah pilihan itu di parlemen. Karena mau tidak mau sistem fraksi yang sekarang ada menjadi tidak lagi relevan. Kemudian sistem koalisi juga tidak lagi relevan kalau kemudian yang digunakan adalah sistem tertutup itu tadi. Maka mau tidak mau sistem tertutup itu akan mengarahkan proses pemilu kita sama dengan misalnya proses pemilu di Malaysia atau di negara-negara lain yang mereka sejak awal memang sudah menentukan paket pemilihan. Tidak ada lagi kemudian pemilihan legislatif secara terpisah dengan partai lalu dengan presiden, kan kira-kira begitu. Maka mau tidak mau kecurigaan bahwa MK berada dalam kekuasaan kelompok yang lebih besar kemungkinan itu nyata. Kenapa? Karena kalau dilihat dari fungsi Mahkamah Konstitusi, mereka kan tidak memiliki kewenangan untuk menentukan sistem pemilihan umum. Ya. Sama seperti yang disampaikan oleh beberapa tokoh di DPR itu misalnya, bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi itu hanya memastikan sebuah undang-undang itu mengganggu undang-undang yang lain atau tidak. Kalau kemudian sistem pemilihan terbuka itu dianggap mengganggu undang-undang yang lain atau bertentangan, maka kewenangan mereka hanya memberikan rekomendasi atau koreksi atas undang-undang. Tidak lantas kemudian menentukan sistem yang baru, kemudian itu bisa dipraktikkan oleh KPU. Begitu, ya, tapi kan sudah ada nih contoh sebelumnya Mas Dedi yang KPK diajukan oleh Wakil Ketua KPK, masa jabatan pimpinan dari 4 tahun bisa diubah oleh MK menjadi 5 tahun. Tidakkah itu menjadi contoh yang akhirnya wajar kalau teman-teman di DPR ini pada khawatir dengan putusan MK nanti akan melebihi kewenangannya? Itu memperkuat dugaan bahwa Mahkamah Konstitusi tidak berdiri berdasarkan konstitusi negara kita, tetapi berdasarkan mungkin ada intervensi dari pihak-pihak tertentu. Ya artinya akan sama saja bagaimana mereka kemudian melanggar regulasi, melanggar kewenangan, seperti bagaimana mereka juga memberikan perpanjangan masa jabatan di KPK yang sudah dikritik oleh banyak elemen masyarakat, maka ini pun juga akan terjadi di persoalan sistem pemilu itu. Artinya tetap saja bagaimanapun juga keinginan Mahkamah Konstitusi, entah ada atau tidak ada yang menggugat, kalau mereka patuh terhadap konstitusi itu sendiri, akan lebih baik kalau mereka juga tidak melanggar konstitusi dengan cara tidak menentukan sistem sebagaimana yang sekarang sedang ramai diperbincangkan. Pertanyaan berikutnya Mas Dedi dan juga pemirsa pasti bertanya soal bagaimana selanjutnya melepaskan MK dari bayang-bayang kekuatan politik besar jika memang ada. Dan ini juga pertanyaan untuk kita semua, Pak Gus Pardi dan juga Mas Dedi bisa menanggapi nanti jika memang kita tahu MK tidak bisa diintervensi. Tapi kalau seandainya Presiden Jokowi harus cawe-cawe dalam arti yang positif, apakah ini kesempatan bagi Presiden Jokowi untuk cawe-cawe dalam arti positif untuk meyakinkan MK atau melepaskan MK dari kekuatan politik besar yang bisa mengubah sistem pemilu menjadi tertutup? Kami akan mengulasnya sesaat lagi. Kembali lagi di Prime Time News, pemirsa. Pak Gus Pardi, jika Presiden Jokowi ingin cawe-cawe demi kepentingan bangsa dan negara, apakah menurut Anda ini kesempatan yang tepat sebetulnya kalau mau cawe-cawe untuk melepaskan MK dari dugaan kekuatan politik besar yang ingin mengubah sistem pemilu dari terbuka menjadi tertutup? Berkaitan terhadap cawe-cawe Bapak Presiden, tentu kita berharap beliau tidak melakukan cawe-cawe terhadap keputusan. Sebab bagaimanapun kita berharap MK ini adalah Mahkamah Konstitusi yang dihormati, yang punya integritas, kapabilitas, dan berintegritas. Oleh karena itu kita berharap bahwa apa yang didengungkan oleh masyarakat pada dewasa ini, bahwa sorotan masyarakat tertuju kepada Mahkamah Konstitusi pada hari ini dengan apa yang disampaikan oleh
Denny Indrayana. Oleh karena itu tentu Mahkamah Konstitusi kita harapkan sangat bijak, sangat arif dalam menyikapi ini. Karena seluruh elemen masyarakat, partai politik, 8 dari 9 partai politik yang ada di parlemen. Kemudian juga caleg-caleg sebagai orang yang ikut berpesta demokrasi. Silakan tanya kepada partai manapun, pasti mereka berharap untuk bagaimana pemilu 2024 itu Mahkamah Konstitusi memutuskan sistem profesional terbuka. Begitu juga kepada pemilih. Coba bayangkan kalau seandainya sistem tertutup yang diterapkan oleh Mahkamah Konstitusi, apa daya daripada daulat rakyat? Apakah Mahkamah Konstitusi rela dan berani mau mengorbankan hati nurani rakyat itu sendiri? Saya pastikan seluruh rakyat menghendaki orang yang akan jadi calon legislatif yang duduk di Senayan itu ataupun di provinsi, kabupaten, kota adalah orang yang dipilihnya, bukan orang yang ditentukan oleh partai politik. Bukanlah berarti bahwa persoalan kewenangan dari partai politik tidak ada. Kewenangan partai politik ada. Partai-partai politik adalah menentukan orang-orang yang punya kapasitas, orang-orang yang layak, orang-orang yang patut menjadi calon anggota legislatif. Disitulah letak daripada tugas fungsi wewenang daripada partai politik itu. Jangan dibalik-balik bahwa ini adalah pesta demokrasi, yang ikut pesta demokrasi itu adalah partai politik. Betul bahwa peserta pemilu itu partai politik. Tanpa adanya partisipasi masyarakat bagaimana? Tanpa adanya calon legislatif itu bagaimana? Oleh karena itu saya meyakinkan bahwa seluruh elemen masyarakat menghendaki bahwa sistem yang diharapkan pada pemilu baik 2024, 2029 dan seterusnya adalah sistem proporsional terbuka. Oleh karena itu, ini adalah bahagian juga daripada buah daripada reformasi. Jangan kita mengembalikan sistem yang diterapkan pada masa Orde Baru yang sudah kita tinggalkan lalu dipilih kembali. Oleh karena itu tentu orang akan bertanya, dan kita harapkan para Mahkamah Konstitusi yang kita muliakan ini tentu mendengar suara hati rakyat, suara partai politik sebagai peserta pemilu, dan juga suara daripada para caleg yang ikut dari Sabang sampai Merauke. Tentu ini kita harapkan beliau sangat arif, bijaksana, dan tidak mereka mau diintervensi oleh siapapun. Karena supaya tidak diintervensi oleh siapapun, supaya tidak dibayang-bayangi kekuatan politik besar, dan supaya sistem pemilu kita tetap sistem pemilu terbuka. Mas Dedi, sekali lagi pertanyaan saya, apakah justru kali ini adalah kesempatan Presiden Jokowi kalau mau cawe-cawe demi bangsa dan negara dalam arti yang positif? Ya, secara normatif saya kira ini momentum agar kepercayaan publik terhadap Presiden Joko Widodo kembali menguat karena faktor-faktor tertentu yang belakangan mungkin dianggap sebagai keterlibatan Presiden dalam politik praktis yang begitu kental. Tetapi kita juga harus rasional. Warga negara juga saya kira perlu berpikir rasional dalam hal ini adalah sangat sulit percaya terhadap Presiden Joko Widodo untuk kondisi hari ini. Kenapa saya katakan demikian? Kalau Presiden punya etikat intervensi cawe-cawe terhadap kepentingan bangsa dan negara, seharusnya sudah dia lakukan sejak lama. Presiden sendiri yang menyatakan misalnya dalam awal-awal pemerintahan akan menjadi panglima pemberantasan korupsi misalnya. Tetapi hasilnya adalah undang-undang KPK baru yang kemudian melemahkan KPK sampai sekarang kemudian menghasilkan perpanjangan masa jabatan di KPK. Itu satu. Yang kedua terkait juga dengan pemilihan, termasuk juga dengan sistem tertutup yang sedang diwacanakan ini. Jangan sampai ada tafsir yang justru lebih besar bahayanya dibandingkan hanya sekedar sistem tertutup. Sistem tertutup mungkin hanya sebatas wacana atau sebatas keputusan formal, tetapi tujuannya bisa jadi lebih jauh daripada itu. Misalkan saja tadi yang disampaikan oleh Pak Gus Pardi, Gauss misalnya, ada potensi konflik di tingkatan elit, termasuk konflik di tingkatan kandidat legislator misalnya.
Ketika chaos politik itu terjadi, lalu kemudian itu dijadikan alasan oleh penyelenggara pemilihan umum bahwa pemilu tidak bisa dilaksanakan. Artinya apa? Tujuan keputusan atau sistem pemilu tertutup sebenarnya adalah untuk bagaimana meniadakan pemilu di tahun 2024. Itu tentu lebih berbahaya. Itulah sebabnya kemudian bahwa keputusan-keputusan MK ini tidak mungkin mereka bisa melanggar kewenangan kalau tidak ada yang mendukung di balik itu. Nah, persoalannya adalah hanya ada dua kelompok yang punya dukungan kuat dan mayoritas terhadap MK. Yang pertama adalah Presiden, yang kedua adalah DPR. Kalau kemudian DPR betul-betul tidak berada di balik dukungan pemilu tertutup, dalam artian tidak mendukung karena memang tidak bisa diintervensi juga oleh Presiden, maka mau tidak mau mereka tidak perlu berdiri serentak 8 fraksi, itu tidak perlu. Mereka cukup saja tidak mematuhi karena mereka yang punya kewenangan undang-undang. MK tidak bisa memutuskan bahwa pemilu tertutup atau terbuka. Yang bisa mereka lakukan hanya merekomendasikan, kemudian meminta supaya DPR memperbaiki undang-undangnya. Kalau memang undang-undang itu ada undang-undang lain yang dilanggar. Tapi sepanjang itu tidak ada, saya kira tidak akan bisa berjalan kira-kira. Baik. Oke, Mas Dedi, terakhir nih ya, Pak Gus Pardi. Pak Gus Pardi, semacam ada adu kekuatan ketika di DPR, misalnya kemarin Habibur Rahman mengatakan bisa saja DPR yang saat ini sedang merevisi Undang-Undang MK, akhirnya seolah-olah ada saling balas ya kalau MK betul-betul mengubah sistem pemilu. Kenapa ada adu kekuatan seperti ini? Apakah ini juga strategi dari DPR supaya MK tidak mengubah sistem pemilu? Sebetulnya bukan adu kekuatan, cuman DPR menilai bahwa MK ini sudah offset terhadap tugas, fungsi, dan wewenang yang diberikan oleh DPR ataupun undang-undang terhadap fungsi, tugas, dan wewenang itu. Harusnya MK itu harus mengacu kepada undang-undang. Apa tugas, fungsi, dan wewenang? Sebagaimana dikatakan tadi bahwa juga banyak media yang menyatakan tugas, fungsi, dan wewenang MK itu apa? Kan menguji, tidak menentukan. Oleh karena itu banyak hal yang sebetulnya perlu kita kritisi terhadap apa yang sudah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi itu. Oleh karena itu seperti yang dikatakan tadi masa jabatan dan lain sebagainya. Masa jabatan MK ini bagaimana? Ya, baik. Kan dia sendiri yang menilai. Kok dia sendiri masa jabatannya tidak 4 atau 5 tahun? Jadi bukan ranah kita untuk mendiskusikan itu. Ya, oleh karena itu kembali begitu kepada topik. Oleh karena itu sebetulnya DPR bukan adu kekuatan, tetapi ingin mengingatkan kepada MK agar kembali kepada khitah bahwa dia itu bertugas dan berfungsi untuk menguji materi terhadap undang-undang. Apakah undang-undang yang kami buat ini bersama pemerintah bertentangan dengan undang-undang dasar atau tidak? Kalau tidak, Pak Gus Pardi, sudah kami tangkap. Kan harusnya begitu dia melakukan pandangan terhadap judicial review yang dilakukan oleh siapa. Ini jadi hanya sekedar mengingatkan ya, mudah-mudahan mempan ini buat MK yang akan segera mengambil keputusan. Terima kasih Pak Gus Pardi Gaus dan juga Mas Dedi Kurniasyah telah bergabung bersama kami di Prime Time News.